Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam channel Islambul Aquatic. Nah, di sini saya akan bahas bagaimana cara mengemas ikan cupang. Jadi kalau cupang dikirim jarak jauh pasti harus dikemas dengan baik. Nah, bagaimana pengemasannya? Mari kita lihat. Ketahui ikan cupang ini memang sering berkelahi. Jadi kalau kita jadikan satu pasti akan berkelahi. Nah, karena itu ikan cupang ini harus kita bungkus satu demi satu ya, satu wadah satu ikan ya. Ini contoh bungkusannya. Jadi cukup segini ikan cupang sudah nggak masalah. Dan satu lagi kelebihannya ya, dalam pembungkusan ikan cupang ini kita tidak harus memakai tabung oksigen. Nah, di sini sebenarnya juga ada tabung oksigen. Jadi biasanya kalau ikan-ikan yang lain itu di dalam plastiknya nanti harus kita isi dengan oksigen yang dari sini. Tapi khusus ikan cupang ini sudah diberikan oleh Allah kelebihan bahwasanya hanya pakai udara bebas saja ini sudah cukup sebagai pernafasannya. Bahkan ini tidak hanya dalam hitungan jam ya, hitungan hari dia juga kuat. Bahkan seminggu, bahkan ada yang sebulan. Jadi nanti pengirimannya cukup mudah ya. Ya, pertama tentunya ikan cupang masukkan dulu ke dalam plastik. Satu plastik, satu ikan. Kemudian nanti plastiknya diikat. Kalau sudah bakar ini ikatnya pasti cepet. Jadi prinsipnya langsung diikatkan pakai itu, nggak perlu karet. Nah, nanti tinggal ditarik baru diikat ya. Jadi kalau kita lihat, nah itu dipuntir, tarik, ikat ya. Sekali lagi ya, puntir, tarik, ikat ya. Jadi seperti itu. Setelah itu dikumpulkan, nanti nggak akan jadi masalah. Setelah itu nanti bisa dipaketin, apakah dikardusin atau apa ya. Nah, tapi sebelumnya nanti wadahnya harus pakai plastik yang besar dulu supaya kalau ada kemungkinan salah satu plastik ini ada yang bocor, maka nanti masih bocornya itu masih ada di dalam plastik besar itu. Ini targetnya nanti 300 ekor ya. Kalau sudah ahli, bahkan di wilayah Tulungagung ini banyak yang pakar-pakar ahli apa ya, mengemas ikan cupang dalam plastik ini. Bahkan dalam 3 jam itu bisa 1.500 plastik. Karena memang Tulungagung ini satu-satunya wilayah yang produksinya massal, produksi cupangnya massal, sehingga harganya di Tulungagung jauh lebih murah dibandingkan dengan di kota-kota lain. Sehingga para pedagang di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Jogja dan sebagainya, mereka rata-rata mencari ikannya itu dari wilayah Tulungagung. Maka di sini karena produksi sangat massal, bermunculanlah ya cara-cara misalkan mengemas dengan cepat dan sebagainya, atau misalkan bagaimana cara merawat ikan cupang yang dalam jumlah banyak ini, yang itu agak jarang kita dapati di kota lain ya. Nah, sedikit saja nanti intermezzo saya perlihatkan tentang botol-botol ikan cupang. Kalau di sini kita lihat ember-ember cat ini untuk breeding ikan cupang. Di sini breedingnya termasuk tidak banyak karena hanya sekitar 100 ember. Nah, sementara kalau di sini ini botol-botol, nah hampir seperti sarang lebah. Ini banyak ikan cupangnya ya, semuanya ada berbagai jenis ikan cupang yang ada di sini ya. Mulai dari Galaxy, Nemo, Super Red ya, Super Rednya ada yang plakat, ada yang half moon ya. Terus ada platinumnya ada yang half moon juga, ada yang plakat dan sebagainya ya. Nah, di sana masih banyak. Ini botol-botol kebetulan berantakan. Bagus ya berantakan. Ya, pertanda ini tadi baru saja diambil ya. Diambil tadi dikemas dalam plastik itu. Nah, sekarang mulai tahap penghitungan ada berapa banyak. Kemudian nanti di sini ada beberapa yang tidak lolos seleksi karena bocor ya. Jadi terkadang seringkali ada plastik yang memang gagal.
Nah, terus plastiknya merek apa yang dipakai? Nah, ini salah satu plastik yang bisa dipakai. Ini mereknya Joyoboyo ya. Masih ada harganya ya gitu. Kantong plastik. Ini ukurannya lebarnya 7 cm, panjangnya 15 cm ya. Setelah dipakai pasti akan lebih panjang karena nanti ditarik ya. Joyoboyo ya. Joyoboyo itu sebenarnya adalah nama Raja Kediri. Raja Kediri yang paling terkenal. Beda dengan Kertajaya ya. Kalau Kertajaya Raja Kediri yang memalukan karena kerajaannya runtuh gitu. Nah, jadi ini mungkin karena Tulungagung masuk wilayah Karisidenan Kediri ya, jadi ada merek ini. Sebenarnya ada merek lain selain Boyo ini, Joyoboyo ya, ini Joyo. Joyonya kecil, Boyonya besar ya. Jadi orang seringkali nyebutnya merek Boyo. Nah, ada merek lain yaitu merek Rantai Mas. Cocok buat pemula itu. Tapi biasanya yang bocor akan lebih banyak. Nah, karena ini untuk mengikat tadi sampai plastik ditarik itu butuh kekuatan. Jadi kalau nggak biasa untuk nariknya ini akan terasa berat. Ini merek Joyoboyo ini agak lebih alot. Kalau Rantai Mas itu agak lebih gampang, cocok buat pemula. Seperti itu. Nah, nanti untuk memudahkan perhitungan juga, biasanya nanti ini tiap plastik itu akan dikemas per 10 ya. Jadi ngitungnya gampang. Kalau gini ngitung biasanya nanti lupa, apalagi diajak ngobrol itu pasti lupa. Terus ini berikutnya yang produk gagal, ini akan dikeluarin, dihancurkan saja. Nah, nggak tahu ini ikannya kaget nggak? Wih, langsung pecah ya. Nanti akan diganti plastiknya. Ya, ini demi kebaikan ikannya, juga demi kebaikan orangnya juga ya. Ikannya baik-baik saja, wadahnya nggak kempes, sehingga nanti dia tetap selamat. Jadi di setiap kerjaan kita mesti selalu meneliti apakah berhasil dengan baik atau tidak. Nah, sekarang berikutnya dikemasi, ternyata nggak 10-10 ya, langsung 100-100 masukkan ke dalam plastik gini ya. Tujuannya kalau nanti yang di dalam itu terjadi kerusakan atau bocor, nggak akan keluar dari plastik ini airnya ya, sehingga mengamankan dalam ekspedisi, tidak membahayakan barang-barang lain. Jadi seperti itu ya. Jadi karena 300 nanti 3 kantong ya. Ini kantong pertama, itu kantong kedua, ini kantong ketiga. Oke ya, demikian tadi pengemasan ikan cupang agar mudah dikirim melalui ekspedisi ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, memberikan inspirasi. Barangkali suatu saat Anda juga mau mengirim, nah maka caranya seperti itu. Atau minta kiriman dari kami juga bisa ya. Nanti akan kami kirim. Nah, karena Anda sudah tahu pengepakannya, mungkin akan lebih percaya. Oke, terima kasih atas apa yang Anda lihat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.